Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah dimanapun kita berada. Meskipun tidak bersama dengan kami, Bapak Ibu bisa beribadah dengan menghormati Tuhan dan kita sama-sama dapat menghadap hadirat Tuhan. Dan kami berharap kita sungguh-sungguh dan tidak sambil melakukan kegiatan yang lain. Bapak Ibu bisa berpakaian rapi, ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama kita beribadah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sore hari ini kami mau datang untuk menghadap Engkau dan kami mau memuji, memuliakan, menyembah, dan kami mau mendengarkan suara-Mu. Sebab itu Tuhan, kuduskan kami semua, baik kami yang ada maupun yang bersama-sama kami dan juga yang ada di rumah masing-masing. Dan kami percaya melalui ibadah ini kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada sore hari ini. Dan kami akan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Mari siapkan hidup kita, bawa syukur kita dengan segenap hati kepadanya. Pribadi yang mulia, Engkau layak dimuliakan. Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebesaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
besar sampai ke langit. Besar sampai ke langit. Kebesaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kembali nyanyikan pujian ini bersama saudaraku. Bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagi-Mu di antara bangsa. Segenap hati sampaikan di hadapannya. Sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit. Kebesaran-Mu sampai ke awan-awan. Semua tinggikan dirinya. Tinggikan diri-Mu
gembala kami, tuntun terus kami domba-Mu. Siapkan yang terbaik dari hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita menantikan firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan masing-masing pribadi dalam terang kebenarannya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus putra tunggal-Mu
yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai akhirnya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, Setia sampai akhirnya. setia sampai akhirnya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Selesaikan sampai sempurna. Selesaikan sampai sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan pada sore ini Bapa. Kami masih bisa bersekutu, beribadah secara online. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang kita masih bisa bertemu di ibadah online pada sore hari ini di GSKI Kebonjeruk. Bapak Ibu, menjadi ahli waris adalah hal yang menyenangkan. Siapa yang gak mau dapat warisan? Pasti mau. Apalagi jika yang diwariskan adalah harta yang banyak. Tetapi ada anak yang tunduk kepada orang tua, yang taat hanya karena menunggu warisan. Karena dia takut kalau dia bersikap tidak patuh, dia akan dicoret namanya dari daftar warisan. Nah, ketertundukan seperti ini, ketaatan seperti ini bukanlah ketaatan yang berkualitas baik. Ketaatan karena sesuatu. Sejatinya kita harus taat dan menyayangi orang tua karena mereka adalah wakil Tuhan dan kita menghormati mereka sebagai orang tua kita. Nah, salah satu warisan yang dimiliki manusia, semua manusia yang berasal dari nenek moyang kita adalah keangkuhan hidup.
Dan ini menjadi tema kita pada sore ini, keangkuhan hidup. Kita ingat bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, waktu mereka menerima bujukan iblis dengan janji, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Bujukan iblis untuk bisa sama dengan Allah membuat mereka jatuh ke dalam dosa dan melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan. Karenanya Alkitab berkata, Allah menentang orang sombong. Allah menentang orang yang tinggi hati, yang memiliki keangkuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 tertulis, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keangkuhan hidup atau kesombongan pada intinya adalah hasrat untuk menjadi terhormat, untuk dipandang atau untuk bernilai di mata manusia. Dan ini orang sangat berusaha untuk mendapatkannya. Apapun, sarana apapun, pengorbanan apapun rela orang berikan demi mendapatkan yang namanya martabat. Dipandang berharga di mata manusia lain merupakan sesuatu yang orang idam-idamkan hari ini. Maka setiap orang dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, berani mengorbankan apapun demi mendapatkan yang namanya kehormatan. Kadang-kadang, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada orang-orang yang sengaja dalam percakapan tiba-tiba berbahasa asing. Hanya untuk menunjukkan, saya bisa loh bahasa Inggris. Saya bisa loh bahasa Perancis. Nggak salah Bapak Ibu bisa bahasa banyak, nggak salah. Malah baik sekali. Tetapi ketika kita menggunakannya dengan maksud-maksud terselubung, maksud-maksud tertentu untuk show off, untuk menunjukkan, saya bisa, saya ngerti loh. Nah, kalau di kalangan hamba Tuhan, mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Sekali lagi itu nggak salah. Malah harus, karena kita harus mencari dari akar kata yang benar, kata sebenarnya dulu apa, dari bahasa aslinya artinya apa. Tetapi yang salah ketika kita menggunakan itu dengan maksud kesombongan. Ini bicara soal sikap hati. Walaupun tentu ada jenis-jenis kesombongan yang mudah terlihat. Tetapi yang kita mau soroti hari ini adalah sikap hati kita. Memang harus diakui Bapak Ibu, salah satu kebutuhan jiwa manusia, selain memiliki rasa aman dan rasa dikasihi, kebutuhan memiliki rasa dihargai, rasa berharga merupakan salah satu kebutuhan hakiki manusia. Merupakan persoalan yang sangat serius ketika seseorang sudah merasa tidak dihargai oleh manusia lain, oleh lingkungannya, oleh keluarganya. Maka ia cenderung berbuat semau gue. Mereka cenderung berbuat sembarangan, sesuka hatinya. Karena prinsip mereka, percuma saya berbuat apapun nggak dihargai kok. Ya udah, saya bikin apa yang saya mau aja. Tapi lebih celaka lagi, lebih berbahaya lagi ketika seseorang merasa tidak berharga di mata Tuhan. Padahal Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 10 ayat 28 sampai 31. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, Matius 10 ayat 28 sampai 31. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya
tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kita temukan akibat orang yang tidak merasa berharga di mata Tuhan. Hidupnya ada dalam kekhawatiran, hidupnya ada dalam ketakutan. Dan ia akan menjadi berusaha untuk berharga di mata manusia. Karena dia merasa tidak berharga di mata Tuhan, tapi padahal kebutuhan untuk berharga itu ada dalam dirinya, maka dia mencari keberhargaan di mata manusia. Sekali lagi, untuk usaha ini, dia lakukan apapun. Dia nggak peduli lagi supaya merasa hidupnya itu berharga. Hidupnya itu menjadi sesuatu yang dibanggakan ketika ada satu hal atau dua hal yang bisa dihargai oleh sesamanya. Seorang yang mengikut Yesus, kita, Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita mengaku Yesus adalah juru selamat, kita tahu seantero hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan di salib Golgota, maka kita harus berani menanggalkan harga diri kita. Hal ini bukan berarti kita jadi ceroboh sehingga kita membiarkan orang lain pun tidak menghargai kita. Tidak. Yang saya maksud dengan harga diri adalah kesadaran akan berapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Nilai diri seseorang ditentukan oleh banyak hal, tergantung filosofi hidup orang tersebut. Misalnya ada orang yang menilai dirinya dengan pendidikan. Kalau belum sampai doktor, bahkan kalau bisa profesor, rasanya belum sukses. Kalau belum punya deposito dengan nilai rasanya belum merasa aman. Kalau belum nikah dan punya anak, rasanya belum lengkap hidup ini. Nah, orang-orang seperti ini akan mudah dilukai dan akan mudah direndahkan oleh siapapun sebenarnya. Mereka biasanya menuntut untuk dihargai orang lain. Orang yang menilai terlalu tinggi terhadap dirinya, Bapak Ibu perhatikan, orang yang menilai terlalu tinggi terhadap dirinya pasti tidak memberi nilai tinggi terhadap Kristus. Orang yang memberi nilai tinggi, terlalu tinggi terhadap dirinya pasti tidak memberi nilai yang cukup tinggi, yang pantas terhadap Kristus. Bapak Ibu tahu di pasaran harga air minum seperti ini. Ya, sengaja mereknya saya tutupi. Berapa sih harga di warung? 5.000 mungkin kita bisa beli. Tapi jika ini sudah masuk ke supermarket, harganya bisa lebih tinggi. Apalagi kalau sudah ada di hotel berbintang 5. Sangat mungkin harganya bisa sekian kali lipat dari harga di warung. Padahal barangnya sama, kualitasnya sama. Yang membedakan adalah lingkungan di mana barang ini dijual. Lingkungan di mana minuman ini dijual. Lingkungan kita bisa mempengaruhi harga jual diri kita. Berapa harga yang kita patok untuk diri kita? Kita harus bersikap benar. Kita harus bersikap benar, Bapak Ibu, sehingga kita berharga di mata manusia. Tapi bukan untuk diri kita. Kita berharga di mata manusia demi pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Kalau secara moral umum saja kita sudah salah di lingkungan kita, manusia sudah menilai kita orang yang brengsek, orang yang tidak bisa diandalkan, orang yang rusak. Bagaimana kita bisa mengatakan saya wakil Tuhan? Bagaimana kita bisa memberitakan percaya pada Yesus, dia juru selamat? Orang gak akan dengerin kita.
Maka kita harus bersikap benar sehingga kita berharga di mata manusia demi kepentingan pekerjaan Tuhan dan demi kemuliaan namanya. Kita tidak boleh menuntut penghargaan orang atas kita untuk kepuasan diri kita sendiri. Kita lakukan semua untuk kepentingan kerajaan surga. Jadi kalau hari ini ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang memfitnah atau melecehkan kita, lalu kita tidak tersinggung atau kita diam, apakah itu karena kita baik? Belum tentu. Belum tentu. Sejujurnya mari kita jujur, belum tentu. Biasanya itu karena kita memang lebih rendah posisinya dari orang itu. Secara kekuatan, baik tingkat sosial, baik ekonomi, baik pendidikan, kita lebih rendah, jadi kita nggak bisa balas. Atau karena memang belum ada kesempatan untuk kita balas. Maka sekali lagi saya bilang ini adalah sikap hati. Seseorang baru bisa dinilai kualitas hidupnya, bahkan kualitas imannya, dilihat dari reaksi orang itu terhadap satu keadaan. Reaksi seseorang terhadap suatu keadaan menunjukkan kualitas imannya. Banyak orang yang memanjakan perasaan sehingga ia mengorbankan kepentingan yang besar. Jangan memanjakan perasaan demi kepuasan diri. Bila Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita, maka demi kepentingan Tuhan kita harus rela tidak memiliki harga diri. Tuhan sudah memberi contoh, Tuhan memberi teladan dalam hidupnya. Dia menanggalkan segala kemuliaannya. Dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Alkitab mencatat dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Hanya karena demi menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Apa balasan kita? Bagaimana kita masih bisa sombong? Tidak peduli seperti apa situasi dan kondisi kita hari ini, ataupun apapun pandangan orang tentang kita. Namun apabila kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita adalah ibarat kertas yang mungkin sudah dibuang orang. Tetapi ketika kita menyerahkan kertas hidup kita ke tangan Sang Penjunan, Sang Pelukis hidup kita, maka pasti lukisan yang tertoreh di kertas itu akan bernilai sangat mahal. Dan itu akan kita tuai di keabadian hidup kita. Seseorang sombong bisa berangkat dari berbagai hal. Pertama, orang sombong adalah orang yang tidak mengakui kalau keberadaannya itu semua dari Tuhan. Apa yang dimilikinya sekarang dianggap sebagai, itu hasil kerja keras saya loh. Itu karena saya pinter loh. Itu karena saya mati-matian kerja loh 24 jam sehari. Kedua, orang yang merasa mampu hidup tanpa Tuhan. Situasi yang aman, situasi yang tidak ditimpa sakit penyakit, tidak ada masalah dalam keluarga, membuat kita terlena dan kita merasa, buat apa sih cari Tuhan? Buang waktu rasanya, saya aman-aman aja kok. Merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Ketiga adalah orang yang tidak pernah bisa berkata cukup. Merasa cukup memang menjadi hal yang sangat sulit bagi orang yang bisa meraih atau punya kesempatan untuk memperoleh lebih banyak. Dan bagi orang yang punya budaya rakus, maka tidak pernah ada kamus cukup dalam hidupnya. Keempat, orang akan sombong ketika ia secara mental tidak mampu untuk menangani kekayaan, kedudukan, atau berkat-berkat yang ada pada dirinya. Padahal semua itu hanyalah titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Semua dia pusatkan untuk kepentingannya. Apakah kita termasuk orang yang sombong, Bapak Ibu?
Oh enggak, saya enggak sombong Bu. Coba yuk kita lihat. Apakah ada ciri-ciri ini dalam hidup kita? Pertama, orang sombong cirinya adalah dia tidak menghargai anugerah. Karena menganggap semua usaha perbuatan adalah karena kekuatannya, bukan karena kasih karunia. Dia lupa bahwa oksigen yang dihirupnya itu pun anugerah. Itu sesuatu yang tidak bisa kita beli. Mungkin bisa beli 1-2 tabung, tapi seumur hidup tidak akan cukup kita mampu membeli oksigen. Kok kita lupa untuk satu hal itu saja? Orang sombong ciri kedua, orang yang tidak menghargai orang lain. Kita seenaknya memperlakukan bawahan kita. Ketika pembantu kita mungkin memecahkan vas bunga, kesayangan lagi. Jangan-jangan itu warisan. Dia tanpa sengaja menyenggolnya. Kita bisa marah. Marah, bukan gak boleh marah. Tetapi marahnya sudah tidak pantas. Ketiga, ciri orang sombong lainnya adalah dia suka menghakimi. Seorang pembantu saya, ini kejadian sudah cukup lama. Waktu itu dia baru mulai kerja. Dia datang dari daerah Indonesia Timur. Dia masuk baru hari kedua. Dia melihat mobil anak saya. Mobil baru saat itu, baru dibeli belum sampai 1 bulan. Itu kotor. Warnanya hitam, jadi kotornya kelihatan. Debu-debu gitu kelihatan. Dengan inisiatif dan kebaikannya dia mencuci mobil anak saya ini. Tetapi dia mencucinya memakai sabun cuci piring dan pakai sabut kasar untuk cuci piring. Untuk kita suka pakai, ibu-ibu pakai cuci untuk pantatnya penggorengan atau panci yang hitam. Nah, dia melihat ini kotor, dia gosok. Sampai 1 mobil baret semua. Anak saya tentu marah karena melihat ini mobil baru gitu. Siapa yang menggaretnya? Berpikir bahwa ini karena diparkir di jalanan, sempat diparkir di jalanan. Tapi rasanya nggak mungkin anak iseng di jalanan sampai 1 mobil. Biasanya anak iseng cuma bikin 1 garis. Ini 1 mobil. Selidik punya selidik, ternyata pembantu ini. Saya bilang ke anak saya, kamu gak boleh marah terhadap dia. Coba yuk kita melihat dari sisi baiknya. Dia berinisiatif untuk membantu kamu. Dia berinisiatif untuk membersihkan mobil kamu yang kotor. Saya gak bilang dia benar 100%. Kesalahan dia tidak tanya. Oke, tetapi bisakah kita menghargai orang? Bisakah kita tidak langsung menghakimi orang? Bisakah kita memberi ruang kepada orang untuk dia berbuat salah? Bukan kita setuju dengan kesalahannya, tetapi mari kita juga menempatkan diri dengan benar. Dia nggak pernah punya mobil. Seumur-umur dia nggak pernah disuruh nyuci mobil. Tapi dengan inisiatifnya dia mau membantu kita. Yuk mari kita berpikir dengan hati, dengan pikiran secara anak Tuhan. Ciri kelima, orang sombong adalah orang yang mudah tersinggung. Didapati secara survei, orang sombong sangat mudah tersinggung dengan orang sombong lainnya. Nah, 5 ciri ini kiranya menjadi peringatan buat kita. Apakah kita memiliki salah satu dari ciri yang Bapak Ibu bisa lihat di layar televisi Bapak Ibu? Apalagi kalau ada 5-5-nya dalam hidup kita. Apa sih yang mau kita sombongin Bapak Ibu? Apa sih yang biasanya orang sombongin? Prestasi, kedudukan, kerohanian. Nah, ini biasanya terdapat di orang-orang seperti saya. Orang-orang yang bisa berkhotbah, merasa diri sudah menguasai ilmu teologi. Merasa diri punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Sehingga sombong dan merasa tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi menggali firman Tuhan, tidak perlu lagi dengan rendah hati minta penerangan dari Roh Kudus. Karena merasa sudah cukup pengalaman saya dengan Tuhan, udah sampai ke tingkat-tingkat sekian.
Apalagi yang orang sombongkan? Materi. Saya punya sekian. Kita lihat Raja Hizkia. Di Yesaya 39 ayat 1-8 menceritakan tentang Raja Hizkia yang baru saja mendapat mujizat kesembuhan dari Tuhan. Lalu ia memperlihatkan semua kekayaannya kepada utusan Raja Babel. Ini namanya pamer harta. Maka firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia, akan ada satu masa semuanya yang sudah dipamerkan akan diangkut ke negeri Babel karena kesombongan. Jangan sampai Tuhan mengangkat berkat yang hari ini Tuhan titipkan kepada Bapak, Ibu, dan saya karena kesombongan kita. Tanpa sadar, orang yang memiliki kekuatan uang, kekuatan posisi, menggampangkan semua masalah karena bisa menyelesaikannya dengan uang dan kekuatan posisinya. Dan orang-orang seperti ini cenderung untuk tidak memperhatikan keselamatan jiwanya. Yang penting semua bisa saya beresin. Orang juga bisa sombong dengan keadaan fisiknya. Ya, apakah dia cantik, atau dia ganteng, atau dia kuat. Lalu bagaimana kita harus menghilangkan kesombongan ini? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, sadari bahwa banyak kejadian atau peristiwa yang bisa terjadi di luar prediksi dan kekuatan kita. Kiranya masa pandemi hari ini, virus corona yang Tuhan izinkan melanda dunia menjadi peringatan yang nyata, yang pasti dalam hidup kita. Bahwa sekuat apa sih kita? Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kedua, kita harus dengan rendah hati mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, saya belum layak di hadapan-Mu, tapi saya mau jadi seperti yang Engkau mau. Jangan sombong, jangan merasa punya sesuatu yang membuat kita merasa layak di hadapan Tuhan. Kita layak karena Dia yang melayakkan, bukan karena apa adanya kita. Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah miliki kesadaran bahwa semua keberadaan kita hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa apa yang Dia lakukan itu karena Bapa yang mengutusnya. Dan hari ini ketika kita pun diutus Tuhan, apapun yang kita lakukan itu hanya karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Miliki kesadaran bahwa seluruh keberadaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu pesan saya terakhir, ingat, semua kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita memiliki potensi untuk menjadi sombong. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi sombong, sebab kodrat dosa dalam hidup kita, dalam diri kita ini, itu kuat, itu licik, dan dia menyatu, dan dia menunggu momentum untuk ditunjukkannya. Tetapi dengan kemurahan Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita bisa mengatasi semua dan kita bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sombong, karena Allah menentang orang yang sombong. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebersamaan ibadah yang kami boleh nikmati sore hari ini. Makasih kami boleh menyanyi bersama, kami boleh berdoa, kami boleh disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Tuhan tolong kami, untuk kami bukan hanya mendengar, kami bukan hanya mengerti kebenaran firman itu, tapi sungguh kami mau hidupi dalam keseharian kami. Makasih Tuhan, makasih Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini Tuhan. Jamah hidup mereka dan kami semua Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan, apapun persoalan yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan hadir di sana. Dan Engkau akan menjadi pembela kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk kami keluar dari setiap kesulitan hidup, setiap masalah yang sedang kami hadapi. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit, Tuhan tolong jamah mereka. Apalagi mereka yang saat ini sedang berjuang melawan
COVID-19, mereka yang sedang diisolasi di rumah, mereka mungkin yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa, tolong jamah mereka Tuhan. Kalau Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk meminta, kami minta Tuhan, tolong sembuhkan mereka Tuhan. Biar kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu akan menjamah saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit Tuhan. Kami sungguh berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang tercinta dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong jamah bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Mampukan pemerintah kami dari pemerintah pusat, Pak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya sampai ke pemerintahan di daerah-daerah dalam menghadapi pandemi corona ini Tuhan. Tolong biar mereka boleh mengambil keputusan, mengambil kebijakan dengan tepat untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk kami keluar dari kesulitan yang sedang kami hadapi Tuhan. Misalkan aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa ini, Tuhan berikan kemampuan kepada mereka dalam mengambil tindakan yang tepat di saat yang tepat. Kami sungguh menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan juga teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di kesempatan sore hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap keberadaan mereka, biar hari-hari hidup mereka sungguh menyenangkan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kalau lewat ibadah ini juga Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengembalikan sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami lewat persembahan. Tuhan berkati persembahan ini biar dapat kami gunakan untuk pelayanan-Mu khususnya di gereja di mana kami beribadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah ada di akhir ibadah ini Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya Tuhan, biar Engkau Tuhan layak memberkati kami. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah selesai. Kami terus ajak Bapak Ibu untuk mengikuti pelayanan yang kami tayangkan lewat GSKI Kebun Jeruk, YouTube, channel YouTube GSKI Kebun Jeruk. Bapak Ibu yang terberkati oleh pelayanan kami yang kami selenggarakan, Bapak Ibu boleh share link yang selalu kami bagikan. Bisa share ke teman kerabat kita, ke anggota keluarga kita, supaya seperti Bapak Ibu Saudara diberkati lewat pelayanan yang kami selenggarakan, kerabat kita, saudara kita juga boleh menikmati berkat Tuhan yang sama. Bapak Ibu, kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan pelayanan yang diberikan kepada kami. Persembahan yang Bapak Ibu berikan lewat nomor-nomor rekening yang kami bagikan, kami ucapkan terima kasih. Percayalah Bapak Ibu bahwa persembahan tersebut sungguh kami gunakan untuk kami menggulirkan pelayanan seperti yang kami selenggarakan saat ini. Kami juga membantu saudara-saudara kita, jemaat kita bersama, teman kita, sahabat kita, sesama anggota jemaat yang juga membutuhkan bantuan. Ada banyak mereka yang saat ini dalam masa pandemi ini diperhadapkan dengan kesulitan. Ada yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, ada yang kesulitan untuk membayar kontrak rumah. Bapak Ibu, itu juga menjadi perhatian gereja, dan persembahan Bapak Ibu kami gunakan juga untuk hal tersebut. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Nah, khusus untuk jemaat GSKI Kebun Jeruk yang membutuhkan pelayanan, ada nomor-nomor telepon yang Bapak Ibu bisa hubungi. Ada 0817 0033 580 dan ada 0812 9154 1542. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, mau ada ibadah di rumah, ada yang sakit, atau pelayanan yang lainnya, mungkin ada anggota keluarga kita yang mau menikah, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor telepon tersebut. Dengan sukacita kami akan melayani Bapak Ibu. Kami hadir untuk menjadi berkat buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.